Assalamualaikum, salam damai sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, saya Asrul Januar, guru elektronika SMKN 1 Dirorejo, Gresik, Jawa Timur. Nah, pada kali ini saya akan menerangkan tentang pembelajaran praktek di bengkel elektronika SMKN 1 Dirorejo. Pernahkah kita bayangkan bagaimana orang-orang yang sudah lanjut usia atau orang yang punya berkebutuhan khusus terkait fisiknya yang menggunakan kursi roda itu bisa kan didorong. Nah, didorong itu sangat memberatkan. Bagi orang tertentu mungkin yang masih muda masih bisa. Nah, ketika yang sudah usia tentunya akan memberatkan. Nah, di praktek di bengkel elektronika kita arahkan anak-anak memahami fenomena yang ada. Nah, kita kalau disebutnya di saya adalah pembelajaran berbasis SETS ya, SETS itu Science, Engineering, Technology, and Social. Dan di mana di kurikulum pembelajaran mendalam ini sangat ditekankan bagaimana kita menyelesaikan masalah sosial yang ada. Jadi anak gak hanya belajar di bengkel untuk terkait elektronika, juga bagaimana mengatasi masalah sosial yang ada. Nah, itu adalah kesehatan. Ini robot ini adalah robot kursi roda. Jadi nanti kita pelajari juga di bengkel itu selain belajar dasar-dasarnya, kita menggunakan robot ini. Coba kita jalankan ya. Kita robotnya menggunakan handphone. Nah, ini ada yang remote di sini. Ya ini, coba gini. Nah, gini. Nah, kenapa kita menggunakan remote handphone? Karena handphone adalah dimiliki banyak orang. Dan ini bersifatnya wireless, punya kendali 10 meter. Jadi aman dan juga memudahkan sekali ketika ada seorang pendamping yang mendampingi bapak yang atau yang seseorang berkebutuhan tadi dengan kursi roda itu, atau orang itu mandiri ya menggunakan handphonenya sebagai remote atau pengendalinya. Sehingga tanpa harus kita berlelah-lelah ya kalau kita naik ini ya. Coba kita buat maju lagi. Nah, ketika yang tertolong itu akan mudah, lebih ringan ya. Yang lalu juga nggak terlalu berat. Nah, kalau gua belok memang ada perlu perbaikan lagi ya. Tapi ini sudah bisa berfungsi dengan baik. Diputar. Nah, kayak gini. Kayak gini ya. Nah, kesana misalnya gitu. Nah, ini bahkan bisa secara mandiri kita juga bisa. Nah, kayak gini ya. Oke, gitu. Siap. Nah, kalau ingin tahu gimana cara membuatnya, kita ajarkan di bengkel kita, di pelajaran di praktek sistem kendali elektronika ya utamanya, yaitu kita menggunakan beberapa tahapan-tahapan di sini. Nah, di sini kita kenalkan dari adalah terkait komponen-komponen dasar untuk fase awal dengan alat-alat dasar, kunci L ya, obeng-obeng itu yang kita tekankan di awal untuk mengetahui komponen seperti microcontroller ya, pengenalan roda dan dinamo, juga alat ukur yang kita gunakan di fase-fase awal untuk sebelum merakit ke arah kursi roda tadi. Nah, kemudian berikutnya adalah anak-anak belajar juga tentang perakitannya ke robotnya. Jadi seperti dari kayak gini, dari miniaturnya atau prototipenya kita gunakan beberapa sistem kendali ya. Jadi kayak microcontroller yang kita pasangkan pada perangkatnya. Nanti belajar seperti itu. Lalu kalau sudah dirangkaikan semua ya, di obeng-obeng gitu segala macam, itulah fase ketiga, yaitu fase coding atau pemrograman ya. Sekarang lagi terakhir adalah coding. Di elektronika SMKN 1 Dirorejo coding ini sangat ditekankan karena kita bukan hanya untuk dipelajari di kelas saja, bahkan di ujian praktek akhir juga seringkali digunakan coding untuk ujian akhir sekolah atau ujian kompetensi keahlian. Nah, kayak gini. Ada beberapa tahapan di sini. Ini yang dihitung oleh Mas Nanda ini ya, ini adalah coding menggunakan perangkat microcontroller SP32. Nah, software berupa software Arduino IDE. Ini yang sudah dilakukan adalah pemrograman ya, proses kompilasi, yaitu adalah pengiriman data dari komputer ke perangkat IC-nya. Nanti dipasangkan dan kalau sudah jadi kayak di sini sudah dipasangkan ya. Ini sudah dipasangkan, sudah diprogram tadi. Programnya kita buatin sama dengan yang di kursi roda. Ya. Ini dicoba. Ini udah diprogram duluan ya. Nah, begitu. Jadi kita pun asik ya, kita bikin robot ini selain kalau hiburannya itu anak-anak adalah selain pembelajaran kita juga ada ditandingkan bukan kursi roda ya, tapi ini fungsinya kayak gini. Kita juga. Nah, ini lebih ke arah robot sih, untuk robot juga. Ya robot bola lah gitu ya. Nah, kayak gini. Tapi kalau kursi roda ya nggak kayak gini. Tapi ini adalah ini besar software nggak bekerja dengan baik ketika ada benturan, nggak ada kerusakan yang aman ya, yang kerusakan yang parah ya. Artinya ada sesuatu alatnya bekerja dengan baik. Kita bentuk-bentukan Pak ya, tidak alatnya bekerja dengan baik. Oke, stop dulu. Ya. Nah tadi. Jadi yang ini sama persis ya, komponennya juga kita gunakan di sini. Nah. Ya, loh, sama. Jadi pelajaran yang kita harapkan anak-anak elektronika SMKN 1 Dirorejo bukan hanya belajar
robotika ataupun untuk industri aja ya, kita juga harapkan kita ajak berpikir kritis masalah fenomena sosial yang ada yang terkait kesehatan para manula yang berkebutuhan khusus ya, biar kita punya solusi. Nah, solusi sederhana adalah yang salah satu contohnya adalah menggunakan kursi roda ini sebagai media praktek bengkel elektronika SMK Jatirejo. Jadi gitu buat teman-teman insan pendidikan semuanya dan anak-anakku semuanya, tetap semangat, terus belajar, nggak usah takut gagal. Semoga sukses di masa depan.